Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video yang sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas dompetmu selalu penuh uang. Karena kebiasaan ini, menyimpan uang di dompet bisa dianggap sebagai sugesti positif, karena hal itu dapat menciptakan kebiasaan menabung dan membantu mengelola keuangan dengan lebih baik. Mengapa menyimpan uang di dompet dapat menjadi sugesti positif? Menyimpan uang di dompet bisa menjadi tindakan disiplin finansial. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kendali atas pengeluaran dan memiliki keinginan untuk menabung. Setiap kali melihat dompet dan melihat uang yang disimpan di dalamnya, Anda mungkin merasa bangga dengan diri sendiri. Ini dapat menciptakan rasa prestasi dan memberikan motivasi untuk terus melanjutkan kebiasaan menabung. Menyimpan uang di dompet juga memberikan rasa aman finansial. Anda tahu bahwa selalu ada cadangan dana yang dapat digunakan dalam situasi darurat atau untuk tujuan tertentu. Melalui tindakan ini, Anda mungkin sedang merencanakan masa depan. Menabung adalah langkah pertama dalam merencanakan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, seperti perjalanan, pendidikan, atau investasi. Menyimpan uang di dompet, Anda dapat menjadi lebih sadar terhadap pengeluaran. Hal ini dapat membantu mencegah pemborosan dan mendorong pengeluaran dengan lebih bijak. Jika menyimpan uang di dompet, Anda mungkin cenderung mengurangi penggunaan kartu kredit atau pinjaman yang dapat menyebabkan hutang. Ini membantu menjaga kendali atas keuangan pribadi Anda. Tapi bagaimana saat keuangan Anda minus, isi dompet kosong, bahkan tidak punya uang sama sekali? Mungkin timbul pikiran, waduh, dompetnya kosong, tidak ada duitnya. Begitu melihat dompet tidak ada uang yang tersisa di dalamnya atau saldo tabungan Anda kosong. Dari panca indera mulai dipikirkan, kemudian timbul perasaan, suasana hati yang negatif, rasa kekurangan, khawatir, takut, rasa tidak aman, dan sebagainya. Suasana hati adalah mewakili apa yang akan Anda alami dalam hidup. Suasana hati Anda atau perasaan secara umum tentang sesuatu adalah tanda yang jelas, menggambarkan vibrasi Anda. Masih ingat, saat bangun pagi dengan suasana hati buruk akan menentukan apa yang akan Anda lihat, rasakan, dan alami sepanjang hari tersebut. Sudah jelas. Fokus pada hal-hal buruk akan mengundang hal-hal negatif dalam hidup Anda. Fokus pada hal-hal baik, maka hal-hal positif yang akan datang kepada Anda. Karena otak memang didesain, dirancang seperti itu. Mencari hal-hal sesuai dengan niat yang dipasang dan fokus yang konsisten. Apalagi kemudian dengan terus-menerus memikirkannya, sehingga memfokuskannya. Rasa kurang, khawatir, takut, ragu, rasa tidak aman, inilah yang kemudian mengalir keluar. Dan secara otomatis vibrasi Anda langsung berada pada alur vibrasi yang paling dominan atau bergetar secara terus-menerus jika Anda tidak segera mengalihkan fokus. Jadi hati-hati, amati pikiran, perasaan, atau suasana hati Anda setiap hari. Saat perasaan atau suasana hati negatif, rasa kekurangan misalnya, setelah melihat isi dompet atau saldo tabungan, itu akan terus-menerus bergetar di frekuensi selama Anda tidak merubahnya. Ibaratnya frekuensi radio, Anda akan terus-menerus menerima hal yang sama selama Anda sendiri belum mengganti saluran atau frekuensinya. Semakin Anda tetap di frekuensi itu, vibrasinya akan semakin menguat. Ketika kita membahas tentang dompet yang selalu penuh uang, tidak hanya sekedar bahas finansial semata. Ada dua konsep yang dapat memberikan pandangan yang menarik terkait hal ini, yaitu hukum tarik-menarik atau Law of Attraction dan Feng Shui. Keduanya memiliki pandangan unik tentang bagaimana energi di sekitar kita dapat mempengaruhi keberlimpahan keuangan, terlepas dari Anda memilih percaya atau tidak tentang hal ini. Menurut hukum tarik-menarik, energi positif dan negatif yang dipancarkan akan kembali kepada kita. Dengan memiliki pandangan positif terhadap keuangan dan menyimpan uang dengan rasa syukur, kita menciptakan getaran positif yang dapat menarik lebih banyak keberlimpahan keuangan dalam hidup. Berikut adalah beberapa manfaat dompet selalu penuh uang menurut pandangan Law of Attraction. Meningkatkan energi positif. Menyimpan uang dengan penuh rasa syukur dan keyakinan
bahwa lebih banyak uang akan datang menciptakan energi positif di sekitar kita. Membuka pikiran untuk peluang. Memiliki dompet yang selalu penuh uang dapat membuka pikiran kita untuk melihat dan memanfaatkan peluang-peluang baru yang dapat meningkatkan pendapatan. Menyebarkan kebaikan. Kebelimpahan keuangan memungkinkan untuk berbagi dengan orang lain, menciptakan lingkaran positif yang lebih besar. Jika berbicara tentang pengaturan energi di sekitar kita untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan, ada beberapa manfaat lain dompet selalu penuh uang. Magnet energi positif. Dompet yang diisi dengan uang dianggap sebagai magnet untuk energi positif keuangan. Ini berarti dompet harus selalu dijaga agar tidak kosong atau berantakan. Pentingnya keseimbangan. Pentingnya keseimbangan energi di rumah dan tempat kerja. Menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan adalah prinsip utama. Ini dasar untuk menciptakan energi keuangan yang harmonis. Menjaga kebersihan dan keteraturan. Dompet yang rapi dan teratur mencerminkan keteraturan dalam keuangan kita. Feng Shui menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan keteraturan untuk mengalirkan energi yang baik. Menggabungkan pandangan Law of Attraction dan Feng Shui dapat menjadi pendekatan yang kuat untuk mencapai keberlimpahan keuangan. Dengan memancarkan energi positif melalui keyakinan positif dan tindakan nyata seperti menjaga keteraturan, menciptakan lingkungan yang mendukung keberlimpahan, dan sebagainya dalam hidup kita. Konsep seperti hukum tarik menarik atau Law of Attraction dan Feng Shui mungkin tidak selalu sesuai dengan cara pandang ilmiah yang ketat. Terus terang ini tidak ilmiah ya. Namun nilai dan dampaknya pada tingkat pribadi dapat bervariasi. Ya, sekali lagi tidak harus percaya, tetapi apa yang dapat memberikan manfaat terhadap hidup Anda, silahkan itu digunakan. Baiklah pemirsa, itu adalah bagian ke-339 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Dan jangan lupa silahkan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggu. Sampai jumpa.